Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu ila yaumil yalqah, amma ba'd. Para calon jamaah umrah tamu Allah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita hendak melaksanakan perjalanan ibadah yang begitu mulia ini, yang begitu agung ini, kita memerlukan persiapan-persiapan. Di antara yang mesti kita persiapkan tentu meluruskan niat agar supaya kita menunaikan ibadah ini karena Allah, memurnikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Persiapkan juga hal-hal yang memang mesti kita persiapkan terkait dengan mempelajari bagaimana perjalanan fikih safar, termasuk mempelajari doa ketika kita menaiki kendaraan, ketika kita hendak melakukan perjalanan. Lalu kemudian juga perhatikan bagaimana tata cara salat di perjalanan, termasuk ketika menjamak ataupun mengqasar, ataupun juga salat sambil duduk apabila tidak mampu berdiri, seperti tatkala kita dalam perjalanan di pesawat. Lalu kemudian kita pun isyarat, kita salat dengan isyarat, ruku, sujud dengan isyarat kalau memang kita tidak bisa melakukannya di perjalanan, yaitu tatkala kita sedang di pesawat. Satu hal lagi, para calon jamaah umrah tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum wanita hendaknya ia perlu mengetahui bahwa tatkala ia hendak melakukan perjalanan, ia mesti disertai oleh mahramnya. Ia tidak boleh berangkat sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Tidak diperkenankan wanita melakukan perjalanan safar kecuali disertai dengan mahramnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah umrah tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah terkait dengan ihram. Tentu sama-sama kita ketahui bahwa seseorang yang hendak melakukan ibadah umrah yang harus dilakukan pertama kali adalah memakai ihram. Namun sebelum ia memakai pakaian ihram, maka ia harus melakukan, dia dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dianjurkan dia untuk mandi, seperti mandi janabah. Dianjurkan dia untuk memotong kuku, lalu kemudian juga merapikan kumisnya. Adapun jenggot, maka tidak dicukur. Dia mandi, dia bersihkan dirinya seperti mandi janabat. Lalu kemudian, setelah itu, dia diperkenankan memakai wangi-wangian namun di tubuhnya, bukan pada pakaian ihramnya. Dia pakaikan pada bagian tubuhnya sampai kemudian dibiarkan kering. Setelah dia selesai mandi dan dia memakai wangi-wangian boleh di badannya namun tidak pada pakaian ihramnya dan dibiarkan kering sejenak, maka lalu mulai untuk memakai pakaian ihram. Namun tentunya sama-sama harus kita perhatikan bahwa tatkala seseorang memakai pakaian ihram, dia ketika sudah pakai pakaian ihram, maka ada larangan-larangan yang dia tidak boleh lagi lakukan setelah dia memakai pakaian ihram. Memakai wangian pada pakaian ihram tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Lalu kemudian memotong kuku, mencukur rambut, atau kemudian berburu di tanah haram dengan memburu hewan-hewan buruan yang ada, hewan-hewan yang ada di sekitar tanah haram, tidak diperkenankan. Begitu juga mendatangi istri, tidak diperkenankan. Memakai pakaian yang berjahit, itu juga tidak diperkenankan. Adapun hal-hal berikut seperti memakai kacamata, atau kemudian memakai jam tangan, atau kemudian memakai payung, maka hal itu diperkenankan. Tapi apabila memakai penutup kepala, seperti peci atau kopiah, tidak diperkenankan. Lalu kemudian untuk bagian bawah, ia memakai sandal, atau kalau tidak didapati sandal, dia boleh memakai sepatu yang tidak menutupi mata kakinya. Adapun memakai kaos kaki, maka tidak diperkenankan. Adapun tentang kaum wanita, secara umum, larangan-larangannya sama, seperti kaum laki-laki. Namun, satu hal yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa pakaian ihram untuk kaum wanita tidak ada pakaian khusus. Pakaian ihram untuk kaum wanita tidak ada pakaian khusus. Ada larangan yang tidak diperkenankan khusus bagi kaum wanita, yaitu tidak diperkenankan memakai sarung yang menutupi tangannya. Sarung tangan tidak diperkenankan. Tidak pula diperkenankan memakai cadar. Jadi ketika wanita tersebut berihram, tidak diperkenankan ia menggunakan cadar. Dia membuka cadarnya. Namun apabila ia melewati kaum laki-laki, maka dia diperkenankan untuk menutupi wajahnya menggunakan jilbabnya, tidak menggunakan cadarnya. Adapun memakai masker, karena memang hal itu dibutuhkan, ya seperti mungkin ketika cuaca sangat panas lagi berdebu, maka hal itu diperkenankan dan diperbolehkan. Calon jamaah umrah dan tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkait dengan hal-hal yang harus kita ketahui tentang ihram. Kini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memakai pakaian ihram. Tentunya nanti kita memakai pakaian ihram, ada dua kemungkinan. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah apabila perjalanan kita nanti langsung menuju kota Madinah, maka nanti pakaian ihram ini biasanya dipakai sebelum menuju ke miqat, yaitu di Dzul Hulaifah. Adapun apabila kita langsung menuju ke kota Makkah, maka pakaian ihram ini dipakai di pesawat, yaitu sebelum melewati miqat Yalamlam. Ini harus difahami terlebih dahulu. Nah, maka kali ini kita akan mempraktekkan dan menunjukkan bagaimana tata cara memakai pakaian ihram. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, pakaian ihram terdiri dari dua. Yang pertama, untuk bagian bawah, itu yang disebut dengan izar, atau kita katakan sarung dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, yang bagian atas disebut dengan rida. Baik, cara memakai pakaian ihram untuk yang bagian bawah, yang disebut dengan izar itu tadi, ya sebenarnya tidak ada tata cara baku khusus untuk memakai pakaian ihram. Tidak ada cara khusus untuk memakai pakaian ihram. Namun, ada satu cara yang cara ini termasuk cara yang sangat dikenal dalam memakai pakaian ihram,
Yang pertama, ya, ketemukan antara ujung kain ihram satu dengan yang lainnya seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya Anda lipat yang sebelah kanan. Ya. Setelah ini di bagian kiri kita dapati ada dua ujung kain ihram. Ujung yang di tangan kanan saya ini dimasukkan ke bagian belakang. Ya, dimasukkan ke bagian belakang seperti ini. Fungsinya adalah agar supaya bagian belakang kita, bagian belakang tubuh kita tertutup dengan sempurna, dengan baik. Sebab pakaian ihram yang dipakai ini berwarna putih, sehingga sangat mungkin sekali menjadi warna kulit kita nanti terlihat dari belakang. Maka ini ditarik ke belakang, ke dalam. Lalu kemudian selanjutnya setelah itu ujung yang satunya kita pegang. Ya, bisa kita masukkan lagi ke sini. Lalu kemudian kita lipatkan seperti ini. Ya, lalu digulung sebagaimana kita memakai kain sarung. Perlu diperhatikan juga sebagaimana kita ketahui bahwa laki-laki auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Sehingga tatkala kita menggulung atau melipat kain ini, usahakan agar dia tetap menutupi bagian pusar. Jangan terbuka bagian pusarnya. Jadi dia tetap menutupi bagian pusar. Nah, apabila di antara kita memang masih ada yang membutuhkan untuk menambahkan memakai sabuk atau semisalnya, diperkenankan. Tetapi kalaulah tidak menggunakan sabuk pun sudah cukup. Lalu kemudian selanjutnya bagian atas disebut dengan rida. Bagian atas disebut dengan rida. Ketika kita baru memulai memakai ihram, maka bagian tubuh atas harus tertutup seluruhnya. Tidak dibuka, tapi ditutup seluruhnya seperti ini. Ya. Dalam keadaan tertutup seperti ini. Tentu nanti apabila kita sudah memakai pakaian ihram lalu kemudian sudah mulai miqatnya, maka tidak diperkenankan lagi menggunakan penutup kepala. Dia harus dilepas. Seperti ini pakaian ihram bagi laki-laki. Dan pakaian ihram untuk kaum wanita sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Tidak ada pakaian khusus bagi kaum wanita. Dia memakai pakaian yang menutup aurat tentunya, dan sangat dianjurkan yang berwarna gelap. Karena sangat dikhawatirkan kaum wanita memakai pakaian yang berwarna putih akan tetap menampakkan warna kulitnya. Dan juga jangan lupa bagi kaum wanita tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan dan juga memakai cadar. Adapun kaum laki-laki, pakaiannya dilepas seluruhnya, pakaian yang melekat pada tubuhnya dilepas seluruhnya, sehingga hanya dua kain ini saja yang melekat pada tubuhnya. Para calon jamaah umrah telah siap untuk menunaikan ibadah umrah. Lantas selanjutnya kita akan membahas tentang mengambil miqat dan meniatkan ibadah umrah dari miqat. Para calon jamaah umrah dan tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala para jamaah umrah masuk ke kota Makkah, tidak ada doa khusus yang dibaca ketika memasuki kota Makkah. Lalu kemudian dianjurkan apabila mampu dan bisa untuk mandi karena memasuki kota Makkah. Lalu kemudian setelah itu para jamaah umrah menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf. Ketika sampai di masjid, maka sebagaimana kita ketahui, maka ketika masuk masjid dianjurkan melangkah dengan kaki yang kanan, lalu kemudian membaca doa masuk masjid. Seperti doa yang kita hafal dan kita ketahui. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke dalam masjid, langsung menuju Ka'bah untuk menunaikan tawaf. Tatkala kita melihat Ka'bah, memang tidak ada doa khusus yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada memang satu doa yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam. Lalu kemudian setelah itu ketika ia melihat Ka'bah, lantas langsung menuju Hajar Aswad untuk menunaikan tawaf. Sebelum menunaikan tawaf, perlu kita ketahui bagi jamaah laki-laki, maka ia hendaknya membuka pundak yang sebelah kanan. Itu yang disebut dengan ittiba'. Pundak yang sebelah kanan dibuka, namun pundak yang sebelah kiri tetap tertutup. Ya, seperti ini. Jadi pundak yang sebelah kanan terbuka, pundak yang sebelah kiri tertutup. Menuju Hajar Aswad, atau kita bisa melihat ke bagian atas tanda lampu yang berwarna hijau. Ketika sejajar dengan Hajar Aswad, maka kita mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar. Dan kita mulai tawaf. 3 putaran yang pertama, bagi jamaah umrah laki-laki dianjurkan ramal. Apa yang dimaksud dengan ramal? Ramal adalah lari-lari kecil dengan langkah kaki yang pendek. Lari-lari kecil dengan langkah kaki yang pendek. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i, lari-lari kecil namun langkah kaki yang panjang. Kalau ramal adalah lari-lari kecil dengan langkah kaki yang pendek. Ini hanya pada 3 putaran pertama saja dan hanya bagi laki-laki saja. Adapun bagi kaum perempuan, tetap berjalan seperti biasa. Mulailah tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Adapun zikir yang dibaca, maka bebas. Anda mau membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau membaca doa, atau membaca Al-Quran, atau membaca zikir-zikir yang lainnya. Silahkan Anda membacanya. Sampai di rukun Yamani, tadi dari mulai Hajar Aswad, biasanya kita tidak bisa mendekat untuk menciumnya. Kalau bisa, mendekat mencium. Kalau tidak bisa, tempelkan tangan dicium. Kalau tidak bisa, maka dari jauh dengan mengisyaratkan tangan saja,
diangkat tanpa mencium. Lalu kemudian mulailah tawaf untuk berkeliling. Ketika sampai pada rukun yamani, kalau bisa ia mengusap, ia usap. Kalau tidak bisa, ya dia tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembali kepada Hajar Aswad, mulai lagi Anda mengangkat tangan dengan mengucapkan bismillah, wallahu akbar atau Allahu akbar saja. Mulai tawaf yang kedua, di putaran yang kedua, Anda diperkenankan untuk berzikir sesuai dengan yang Anda inginkan. Sampai di rukun yamani, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan itu sebanyak 7 kali dan ingat zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika pada Hajar Aswad, bismillah wallahu akbar atau Allahu akbar. Lalu kemudian yang kedua pada rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya Anda bebas. Mau berzikir apa yang Anda kehendaki, Anda dipersilakan. Bahkan mau berdoa dengan doa yang Anda inginkan, dipersilakan. Anda mau membaca Al-Qur'an, itu juga diperkenankan. Setelah sampai pada putaran yang ke-7, maka kemudian jangan lupa ini pundak yang terbuka sebelah kanan ini ditutup kembali. Ditutup kembali karena setelah melakukan tawaf hendak menunaikan salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Setelah ditutup, maka kemudian menuju ke belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim menunaikan salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai salat sunnah 2 rakaat itu, lalu kemudian minum air Zam-Zam. Silakan Anda berdoa, meminta dan mohon kepada Allah dengan permintaan yang Anda inginkan. Atau membaca doa seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas lagi lapang, dan aku memohon kepadamu obat dari segala penyakit. Setelah itu, kalau memang mungkin melakukannya, kembali ke Hajar Aswad untuk berisyarat bismillah Allahu akbar. Kalau memang tidak mungkin, maka langsung menuju Bukit Safa untuk menunaikan sa'i. Para calon jemaah umrah, calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan langkah selanjutnya, yaitu menunaikan sa'i. Dan sebelum kita menuju langkah selanjutnya menunaikan sa'i, maka ketika seseorang hendak menunaikan salat di belakang makam Ibrahim, dia dianjurkan untuk membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kemudian setelah salat minum Zam-Zam, dia pun segera menuju ke tempat sa'i, menuju Bukit Safa. Setelah kita memakai pakaian ihram, maka kemudian kita menuju ke miqat. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwa apabila perjalanan kita dari Jakarta langsung menuju ke Madinah, maka dari Madinah ketika hendak menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, miqat kita ada di Dzul Hulaifah atau sekarang dikenal juga dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Adapun apabila perjalanan umrah kita langsung menuju kota Makkah, maka berarti kita miqat di atas pesawat tatkala pesawat melewati Yalamlam. Dan apabila kita sudah sampai di miqat yang tadi kita sudah sebutkan, apakah di Dzul Hulaifah ataukah melalui Yalamlam, maka tidak ada dianjurkan salat sunnah ihram. Tidak ada. Namun memang ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa apabila hendak menunaikan salat sunnah di Dzul Hulaifah, dianjurkan di satu tempat yang disebut dengan Wadi Aqiq. Namun apabila tidak bisa, hari ini di Dzul Hulaifah sudah ada masjid. Maka bagi jamaah umrah yang hendak menunaikan salat sunnah di tempat tersebut, maka niatnya adalah salat sunnah tahiyatul masjid, bukan salat sunnah untuk ihram, karena tidak ada dianjurkan salat sunnah untuk ihram. Lalu kemudian selanjutnya, jamaah umrah mulai mempersiapkan diri untuk naik ke atas bis apabila dari Dzul Hulaifah. Apabila kita melaksanakan ihram mengambil miqat dari Dzul Hulaifah, naik ke atas bis, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu setelah mengambil miqat dari atas unta, beliau pun langsung mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, Rasulullah SAW mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW membaca labbaik Allahumma umratan. Jadi setelah naik ke atas bis, para calon jamaah umrah langsung mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Hatinya meniatkan menunaikan ibadah umrah. Bisa juga dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ata. Tidak ada keriaan di dalamnya dan juga tidak ada ingin didengar dan terkenal oleh manusia. Lalu kemudian apabila kita setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, meniatkan dalam hati untuk menunaikan ibadah umrah, ada satu hal lagi. Kita diperkenankan untuk memberikan syarat, yaitu memberikan persyaratan apabila misalnya kita tidak bisa melanjutkan ibadah umrah kita, seperti misalnya di Makkah terjadi peperangan, kerusuhan atau semisalnya, sehingga kita tidak bisa menunaikan dan melangsungkan ibadah umrah kita, maka kita boleh mengucapkan syarat, yaitu Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di tempat di mana engkau menghalangi aku. Sehingga misalnya para jamaah umrah tidak bisa menunaikan ibadah umrah karena Makkah sedang peperangan, sedangkan dia sudah di perjalanan dan dalam keadaan memakai ihram, maka di tempat dia tidak bisa melangsungkan perjalanannya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, maka dia boleh melakukan tahallul dan tidak membayar dam atau denda, dan tercatat baginya seperti sudah menunaikan ibadah umrah, lalu kemudian ia pulang kembali. Ini terkait dengan masalah memberikan atau mengucapkan syarat. Setelah mengucapkan niat dan juga mengucapkan syarat itu tadi, maka para jamaah umrah dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah yang redaksinya sebagaimana berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah sampai masuk ke kota Makkah. Namun tentunya di perjalanan apabila di antara jamaah ada yang merasa akan lelah dan seterusnya, dia boleh beristirahat. Dan perlu kita sama-sama ketahui apabila dalam perjalanan tersebut, seperti misalnya perjalanan dari Madinah menuju kota Makkah, lalu kemudian di perjalanan masuk waktu salat misalnya, maka kita diperkenankan untuk menjamak dan mengqashar salat tersebut. Baik, para calon jamaah umrah dan tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu memasuki kota Makkah dan mulai melaksanakan tawaf. Para jamaah umrah yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada tahapan selanjutnya, langkah selanjutnya. Setelah selesai menunaikan tawaf, maka selanjutnya jamaah umrah menuju Bukit Safa sambil dianjurkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Setelah naik di atas Bukit Safa, maka para jamaah umrah dianjurkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, Lantas kemudian membaca zikir sebagaimana berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah membaca zikir berikut, lalu kemudian mengangkat tangan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam permohonan dan permintaan yang dihendaki. Silahkan Anda meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan kebaikan, baik kebaikan di dunia, tentunya juga kebaikan di akhirat. Setelah berdoa, diulangi lagi membaca zikir yang seperti kita sudah baca sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah berzikir itu, kemudian mengangkat tangan kembali untuk berdoa. Silakan Anda berdoa dengan apa yang Anda kehendaki dan Anda inginkan. Setelah selesai berdoa, ulangi zikir yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Perlu sama-sama kita ingat, ketika berada di atas Bukit Safa ini menghadap ke arah kiblat, maka zikir yang tadi kita sudah sebutkan dibaca 3 kali. Sedangkan berdoanya 2 kali. 1 kali yang pertama berzikir, lalu kemudian berdoa. Habis itu kemudian berzikir, habis itu berdoa lagi, lalu kemudian ditutup dengan zikir. Sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan. Lalu kemudian setelah selesai itu, mulailah sa'i menuju ke Marwah. Ya, berjalan biasa sampai melihat ada tanda hijau di atas. Apabila melihat ada tanda hijau di atas, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk berlari-lari kecil, sa'i, ya, dengan langkah yang panjang. Kalau tadi ketika tawaf ramal, langkahnya pendek-pendek, kecil-kecil. Kalau ini sa'i, tetapi dengan langkah yang lebih panjang. Bagi kaum wanita, cukup berjalan saja. Bagi kaum wanita berjalan. Apabila misalnya ada di antara jamaah sekalian, ada yang bersama dengan mahramnya, bersama dengan ibunya, atau adik perempuannya, atau bersama dengan istrinya, silahkan digandeng. Ya, sambil lari-lari kecil bisa menggandengnya, tapi yang kaum wanita cukup berjalan saja. Sampai menuju ke Bukit Marwah. Dan ketika melewati lampu hijau ini, tidak ada, ketika sa'i juga itu tidak ada zikir khusus yang dibaca. Ya, silahkan Anda berdoa, meminta kepada Allah atau berzikir dengan apa yang Anda kehendaki.
Ada memang riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat dari beliau ketika sa'i membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Tetapi kalau memang kita ingin berdoa dengan apa yang kita kehendaki dan kita mau, silahkan. Sampai di Bukit Marwah, tidak langsung kembali lagi menuju Bukit Safa, tetapi kembali menghadap kiblat, menghadap Ka'bah dengan membaca zikir yang tadi kita sudah sebutkan di Bukit Safa, yaitu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Habis itu berdoa. Setelah berdoa, kemudian ulangi zikir yang tadi lagi. Setelah itu berdoa lagi. Habis itu ulangi zikir yang seperti tadi. Mulailah dari Marwah, turun untuk menuju Bukit Safa. Dan yang dilakukan ketika dari Marwah menuju Safa, seperti ketika dari Safa menuju Marwah. Berlari dari kecil tatkala melihat tanda lampu hijau bagi laki-laki, dan silakan membaca zikir dan doa yang Anda kehendaki, atau ingin membaca doa seperti yang tadi kita sudah sebutkan dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Perlu kita ketahui bahwa dari Safa ke Marwah, 1. Dari Marwah ke Safa, 2. Sehingga dari Safa ke Marwah, ganjil. Dari Marwah ke Safa, genap. Itu dilakukan sebanyak 7 kali, sehingga ketika pada bagian yang ke-7, ingat, setiap pada bukit itu kita melakukan seperti yang kita lakukan. Zikir 3 kali, doa 2 kali, seperti yang pertama kali kita lakukan. Zikir 3 kali, doa 2 kali. Terus seperti itu sampai terakhir, sampai di Marwah. Yang ke-7, yaitu di Marwah. Maka, setelah kita sampai di Marwah, berarti selesai pula lah sa'i yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan menuju kepada langkah yang terakhir dari ibadah umrah, yaitu tahallul. Para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan sa'i, maka kemudian selanjutnya tahallul. Tahallul ini artinya menghalalkan diri, karena sebelumnya pakai pakaian ihram dan ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Namun setelah tahallul ini, maka segala yang dilarang tadi dan pakaian ihram boleh ditanggalkan. Apa yang mesti dilakukan ketika tahallul? Bagi kaum laki-laki, dianjurkan ketika tahallul agar ia menggundul habis seluruh rambutnya. Karena Rasulullah SAW mendoakan 3 kali orang yang menggundul habis seluruh rambutnya. Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Atau kalau memang tidak, maka dia memendekkan seluruh bagian rambutnya. Tidak digundul habis, tetapi dipendekkan seluruh bagian rambutnya. Karena ketika Rasulullah SAW mendoakan 3 kali tadi, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, wal muqassirin, bagaimana dengan yang memendekkan? Wahai Rasul, apakah termasuk didoakan juga? Rasulullah SAW katakan, wal muqassirin, ya, dan orang yang memendekkan rambutnya. Jadi tahallul tadi bisa dengan 2 cara. Yang paling utama ada digundul habis sehingga tidak tersisa sedikit pun rambut di kepalanya. Yang kedua adalah dipendekkan saja seluruh bagian rambutnya. Jadi bukan hanya sekedar 1 helai 2 helai yang dipotong, tetapi diratakan seluruhnya, dipendekkan. Lalu kemudian yang kedua, bagi kaum wanita, tahallul bagi kaum wanita, tadi yang pertama bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita, tahallul adalah dengan menggunting rambutnya kira-kira seukuran ruas jari. Caranya adalah dengan rambutnya ditarik ke belakang seluruhnya, lalu kemudian digunting, dipotong hanya sekitar 1 ruas jari saja. Dan tentunya perlu diingat bahwa hendaknya menggunting rambutnya ini bagi kaum wanita tidak dilakukan ketika masih di Bukit Marwah. Karena orang melihat sehingga ketika dibuka maka terbuka dan tersingkaplah auratnya. Lakukan itu di hotel saja. Setelah selesai, bagi laki-laki tadi menggundul rambutnya atau memendekkan, dan kaum wanita memotong sekitar 1 ruas jari dari ujung rambutnya, maka selesai sudahlah pelaksanaan ibadah umrah yang dilakukan oleh para jamaah umrah. Mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah umrah dan calon jamaah umrah, para tamu Allah, calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk menunaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ucapan kecuali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa menunaikan ibadah yang memang semestinya diinginkan untuk ditunaikan oleh setiap hamba. Perlu kita catat, apa yang kita jelaskan ini, kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sebab satu ibadah
tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para jamaah sekalian hendaknya berusaha selalu mengikhlaskan niat dan mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah umrah ini. Semoga ibadah umrah yang dilakukan menjadi umrah makbulah, umrah yang mabrurah, yang diterima, dan semoga kita bisa menunaikan ibadah umrah pada saat-saat yang akan datang, pada waktu-waktu yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.